modal surat keterangan ini jadi wapres. Proses pemakzulan Gibran itu sangat gampang. Ini khusus untuk Gibran. Ya, ini tuh dibuat hanya untuk sekedar syarat. Punyanya nenek moyangnya Jokowi. Karena apa? Karena dari riwayat pendidikan Orang bego gitu. katanya Gibran itu memang ada katanya ya, tapi kami belum bukan buktinya. Baru dikatakan ada dari OPSS Object Bank School itu adalah raport kelas 10 dan kelas 11. Itu aja raport ya, fotokopi raport. Tahunnya pun berbeda. Tahunnya salah semua. Mereka nanti jelaskan tahunnya. Salah semua tahunnya. Jadi ini pun berubah lagi datanya. Dan kemudian ijazah ini atau bukan surat penyetaraan ini harusnya bunyinya surat keputusan. Tapi katanya ya waktu itu karena kepentingan sudah ada ijazah S1, jadi ini tuh dibuat hanya untuk sekedar syarat itu karena S1-nya sudah ada. Dan menariknya mereka bilang yang S1 di luar tanggung jawab kami. S1 adalah punyanya Dikti gitu. Jadi lagi apa? Kita tetap kejar terus. Kami belum. Tapi bagaimana bisa kita berterima kasih kepada Pak Menteri ya yang sudah kemudian dengan kecep ya membuka ini dari Bandung, beliau kemudian menginstruksikan ataupun Pak Profesor Ahmad Mufti ya Abdul Mufti ya dan juga jajarannya. Tapi tentu saja kemarin sudah dan kejelasan pendidikan anak-anak Indonesia ini harus dijelaskan lebih detailnya. Bang Rizwan sampaikan apa yang ada di dalam. Jadi pemirsa, Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Dia adalah ini keajaiban dunia ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini di melamar pekerjaan? Nggak bisa. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia? Nggak bisa. Ya. Tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar sejak setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini? Kementerian ini. Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau kementerian dasar dan menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, betul. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam, jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran. Untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau Bridging atau Academic Pathway. Coba ajukan ke SMK di situ. Pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kertas butut. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi?
kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Capek nih, capek. Ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Betul. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Orangnya benar Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal dari rakyat. Sampai apa ini kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat, jangan takut sama Jokowi. Ya, oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA Ya. atau punya, ya. yakin. Satu itu. Yang kedua, ya, kita akan minta besok, sekarang hari ini belum bisa diberikan, kajian akademik terkait silabus maupun kurikulum maupun tujuan pendidikan maupun learning outcomes-nya itu harus ditunjukkan kepada kita. Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini yang seharusnya surat keputusan ini Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya. Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, Nggak sah. maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Karena ini syarat utama. Iya. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ngapain kita? Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun, terpilih akhirnya itu si Gibran ini. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK, cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Hebat ya. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Ah. Sini Pak. Ayo, sini Pak. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan.